Baik, terkait hadis-hadis yang berbicara tentang kejadian-kejadian di akhirat sama dengan hadis-hadis yang berbicara tentang kejadian-kejadian di alam barzakh. Kita sudah bahas prinsipnya, jangan takalluf. Ini prinsipnya. Wajib kita tawakuf. Jangan takalluf, wajib tawakuf. Apa maksudnya? Takalluf itu maksudnya mendalam-dalami sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kita harus berhenti pada dalil, tawakuf. Contoh, ya di sini sebenarnya tidak disebutkan secara jelas siapa yang dikecualikan oleh Allah. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, ada yang dikecualikan oleh Allah. Dia tidak mati. Ada yang bilang malaikat peniup sangkakala itu sendiri, ada yang bilang malaikat maut, ada yang bilang Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada dalil yang jelas. Maka sikap kita tawakuf, diam dalam masalah ini. Ya, jangan menggali-gali masalah ini. Karena Allah hanya mengatakan illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Allah tidak memberitahu. Maka jangan kita melampaui batas dalam masalah ini. Jangan fokus mencari tahu siapa yang dikecualikan oleh Allah yang tidak mati tersebut saat tiupan sangkakala yang pertama, ya. Apakah Musa, apakah malaikat peniup sangkakala itu, ataukah siapa? Ini pertanyaan yang kata para ulama tidak bermanfaat untuk didalami, ya. Karena kalau seandainya dia bermanfaat, pasti Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya akan mengabarkan. Karena kaidah para ulama, iyyaka wat takalluf. Awas, jangan takalluf. Menyusahkan diri, memberat-beratkan diri mencari tahu tentang sesuatu yang kita tidak diwajibkan untuk mencari tahu ilmunya. Lau kana fihi kabirul fa'idah labayyanahu Allah. Kalau seandainya pengetahuan tentang hal tersebut ada faidahnya yang besar, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskannya. Sama seperti sikap sebagian orang yang takalluf, mencari tahu siapa Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu siapa saja, siapa namanya, di mana tinggalnya, lahirnya di mana, kok bisa mereka kumpul di situ dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menjelaskan. Bahkan mereka berusaha mencari tahu di mana sih gua Ashabul Kahfi. Kalau seandainya pun kita tahu lokasinya di mana, terus untuk apa? Apakah mau dijadikan tempat ibadah? Kan enggak disyariatkan sama sekali. Bahkan itu termasuk kebid'ahan yang bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan sampai ada yang mencari tahu kayu apa yang dipakai untuk bikin perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Ya. Allah tidak memberitahukannya. Kalau seandainya ketahuan, terus untuk apa gitu, ya. Bahkan sampai ada yang takalluf mencari tahu siapa istrinya iblis sehingga dia punya keturunan. Kan iblis punya keturunan, dia punya istri apa enggak gitu. Bagaimana caranya dia bisa punya keturunan? Hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk didalami. Termasuk dalam hal ini takalluf mencari tahu di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sana. Masih banyak ilmu yang lebih penting yang perlu kita ketahui daripada itu.